kita sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar Engkau berkenan Tuhan atas pujian kami. Biar Engkau berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Pembaharuan Tugas Pelayanan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat pada kitab Nehemia 11 dan Nehemia 12 dengan perhatian khusus pada Nehemia 12 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 45. Demikianlah firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam Nehemia 12 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 45. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anak. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kitab Nehemia adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang memberikan gambaran rinci mengenai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kitab Nehemia juga memberikan gambaran mengenai pemulihan ibadah yang benar di tengah-tengah umat Allah sekembalinya dari pembuangan di Babel. Kitab Nehemia ini menyampaikan kondisi yang terjadi pada bangsa Israel pasca pembuangan di Babel. Sebagaimana kita ketahui, sejumlah besar orang Yahudi dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar sekitar abad ke-6 sebelum Masehi
sebagai hukuman Allah atas ketidaksetiaan Israel terhadap Allah. Setelah masa 70 tahun berlalu, sejumlah orang Yahudi diizinkan untuk kembali ke tanah asal mereka. Namun masalah yang dihadapi oleh orang-orang ini adalah bahwa Yerusalem dan temboknya telah hancur dan kota tersebut menjadi sebuah tempat yang terlantar. Inilah yang menjadi latar belakang historis dari Nehemia 11. Tidak hanya mengenai aspek fisik pembangunan kembali dari kota untuk dapat menampung bangsa Israel, namun perlu diperhatikan juga bagaimana pembangunan kembali rohani mereka sebagai sebuah bangsa yang taat dan berkomitmen kepada Tuhan. Nehemia 11 juga menyoroti pentingnya komunitas yang kuat dalam kehidupan umat Allah. Itulah sebabnya dalam ayat 4 sampai dengan 23 dituliskan mengenai orang-orang yang bersedia untuk tinggal di Yerusalem dan berkontribusi pada pemulihan kota itu. Komunitas yang kuat memungkinkan umat Allah untuk dapat saling mendukung satu sama lain dalam ibadah, bertumbuh dalam iman, dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yerusalem memiliki makna yang penting dalam tradisi Ibrani. Yerusalem adalah tempat bait suci, tempat di mana hadirat Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, pemukiman kembali Yerusalem dan pembangunan kembali tembok-temboknya adalah langkah yang sangat penting dalam membangun kembali hubungan yang benar antara Allah dengan umatnya. Ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam memulihkan tempat sucinya dan memberikan kesempatan bagi umat Allah untuk dapat beribadah dengan benar. Ibadah yang benar merupakan pusat dari gaya hidup yang benar pula. Setiap pikiran kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita haruslah merupakan wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengakui bahwa kita beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru ibadah kita kepada Tuhan akan terlihat dari pola pikir kita, dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, apakah itu perkataan yang membangun atau tidak, serta setiap perbuatan kita. Yeremia 12 ayat 1-26 memuat daftar panjang nama-nama para imam dan orang yang bertugas dalam ibadah. Bukan hanya sekedar daftar, melainkan ini adalah para pemimpin rohani dan pelayan-pelayan yang berperan dalam memimpin umat Allah dalam ibadah. Nah, hal ini mencerminkan pentingnya pengakuan akan peranan para imam dan orang-orang yang bertugas di dalam memfasilitasi ibadah. Nah, maksudnya adalah menyelenggarakan ibadah dengan benar dan kudus, memfasilitasi hubungan antara umat dengan Allah. Merekalah yang akan berdiri di garis depan untuk membimbing umat dalam pengenalan dan takut akan Allah. Oleh sebab itu, para pemimpin rohani yang benar dan berhikmat adalah aset yang sangat berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari kitab Nehemia yang kita pelajari hari ini, terutama dari Nehemia 12, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah ibadah yang berhati-hati. Ibadah adalah jantung dari kehidupan orang percaya, dan kita harus melaksanakannya dengan hati-hati, dengan bijaksana, dan dengan hati serta semangat yang tulus. Yang kedua, penghargaan akan sejarah iman. Hal ini mengingatkan kita akan akar iman kita dan bagaimana Allah bekerja di dalam dan sepanjang sejarah. Ketiga, peranan dari pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang setia adalah anugerah bagi gereja. Mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan ibadah dan pengembalaan umat Allah. Yang keempat, seni dan musik. Seni dan musik yang benar dapat membantu umat untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang benar pula. Yang kelima, struktur gereja yang tertib, kepemimpinan rohani yang kuat, serta pengelolaan sumber daya gereja. Pengelolaan yang bijaksana atas sumber daya gereja adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemeliharaan ibadah dan pelayanan yang dibawakan di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui Nehemia 11 dan 12, kita dapat melihat pembangunan kembali umat Allah, baik secara fisik maupun rohani. Melalui pengalaman pahit dan mahal, bangsa Israel belajar untuk menghormati Allah dengan benar.
dan beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada ilah-ilah asing. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merendahkan diri dibentuk melalui firman Tuhan dan tuntunan Roh-Nya yang kudus? Atau kita harus mengalami pengalaman pahit dan mahal terlebih dahulu seperti bangsa Israel, baru kita bertobat? Kiranya kita dapat memilih dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami baca pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai pelayanan di hadapan Tuhan. Tidak ada pelayanan yang terlalu besar atau terlalu kecil, sebab bagi Tuhan itu adalah hal yang sama. Tuhan telah memberikan kepada kami talenta dan anugerah untuk dapat melayani-Mu di dalam berbagai fungsi hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan hati kami untuk terus tertuju kepada Tuhan. Dan ketika kami membawakan pelayanan, biarlah pelayanan kami ini adalah suatu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan juga boleh dapat dibangun di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami juga di dalam membaca keseluruhan dari Yeremia 11 dan juga Yeremia 12, dan biarlah Roh Allah secara khusus, secara pribadi bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kini kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami, Engkau juga memberkati gembala dan juga para pengerja di gereja-gereja, Tuhan berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.